luar biasa. Tadi sebelum kita mulai kegiatan ini, adik-adik mengikuti mata pelajaran apa? Capek kok? Panas. Sebelum kita mulai kegiatan ini, Ibu minta orang adik-adik untuk karena kalian capek dan melihat letih, lesu, lemas, kita istirahat dulu sebelum kegiatan. Siap? Siap. Speakingnya itu pundak, lutut, dan pena. Jadi satu pena untuk 2 orang. Cara mainnya itu ketika ibu bilang pena, berarti adik-adik saling berebutan pena yang ada di atas meja. Bisa? Kita mulai ya. Konsentrasinya dimulai. Kepala, pundak, kepala, pena. Jangan yang kurang kerja. Kita ulang. Pena. Lagi. Pundak, kepala, pundak, pena. Siapa yang belum dapat? Siapa yang dari tadi belum dapat pena? Semuanya sudah dapat? Kita ulangi sekali lagi biar lebih semangat. Kepala, pundak, kepala, pena. Semangat kok? Berarti saja tahap berikutnya. Oke, karena minggu lalu kita belajar bagaimana cara kita mengenal dan memahami emosi. Hari ini kita akan fokuskan bagaimana cara mengelola emosi yang negatif. Jadi adik-adik perlu adik-adik mengetahui dulu atau mengenali emosi atau pemicu emosi adik-adik. Dan pada kegiatan ini, pada sesi yang ketiga ini, kita akan memperkuat menggunakan teknik mindfulness dalam mengelola emosi negatif. Jadi menurut adik-adik, emosi negatif itu yang seperti apa? Contoh emosi negatif, rasa putus asa, apa lagi? Kecewa, marah, sedih yang berlebihan, kecewa dari kaki, sakit jantung karena apa? Biar dia dan orang lain.
Oke, namun sebelum memulai kegiatan saat kita merawat emosi negatif, jadi mau bertanya dulu bagaimana perkembangan adik-adik selama beberapa hari yang lalu dalam menggunakan teknik visualisasi. Ada yang bisa menceritakan toh? Bisa? Oke, Lutfi, silakan. Saya melakukan ini pada tanggal 19 sore hari, durasinya 15 menit. Ada Lutfi yang lain yang ini kan di awal kita sudah menjaga kesepakatan bersama, harus saling menghormati. Jadi kalau ada teman yang sedang bicara harus fokus dengan bisa kok lanjutkan bukti. Setelah saya melakukan ini, itu menjadi 2. Saya melakukan ini karena saya merasa stres dari sekolah. Setelah saya lakukan ini, saya merasa lebih lega dan baik. Jangan lupa dulu. Kalau adik-adik yang lain sudah mencoba toh tapi jadi hari ini kita akan fokuskan ke bagaimana cara kita mengelola emosi yang negatif dan bagaimana pemicu emosi negatif tersebut. Jadi adik-adik, emosi itu seperti cuaca, kadang cerah, kadang mendung, dan kadang badai. Jadi setiap emosi yang kita rasakan itu sebenarnya membawa kesan tersendiri. Misalnya ketika kita sedih atau marah, itu juga mungkin berarti ada sesuatu yang membuat kita sedih atau marah. Itu bisa jadi karena kita kehilangan seseorang atau mungkin sedih itu karena kehilangan seseorang, kalau marah mungkin karena dibentak atau dimarah oleh orang tua. Jadi kalau adik-adik mengetahui kira-kira memicu emosi negatif ini karena apa? Kan tidak mungkin adik-adik tidak marah toh? Siapa betul? Jadi sekarang mari kita mencoba mengenali emosi-emosi itu dan kita sekarang adik-adik pikirkan satu momen yang baru-baru ini terjadi ketika adik-adik itu merasa emosi yang sangat kuat. Apa yang kamu rasakan saat itu dan coba beri nama emosi itu. Kira-kira namanya apa? Emosi sedih kah? Marah kah? Bahagia kah? Bisa kok? Bisa? Dan sekarang aku minta adik-adik renungkan kira-kira emosi apa? Emosi apa yang akhir-akhir ini adik-adik rasakan? Dan kasih nama emosi itu. Silakan direnungkan. Jadi adik-adik dengan kita memberi nama emosi ini, kita itu bisa mengetahui kira-kira bagaimana cara untuk menghadapinya dengan lebih baik. Kalau misalnya adik-adik tidak tahu tadi marah atau sedih, kira-kira bagaimana saya mengontrol emosi ini? Kalau itu bisa adik-adik pikirkan. Khusus untuk emosi yang negatif. Saya tadi negatif ini memberitahu atau datang memberitahu kepada kita tentang sesuatu, misalnya kalau adik-adik merasa marah, mungkin muncul itu fisika merasa ada yang tidak hadir atau mendapat perilaku yang tidak hadir, atau rasa cemas bisa muncul karena kita merasa tidak siap menghadapi sesuatu. Siapa yang sering merasa cemas di sini? Hampir semua. Kira-kira rasa cemas itu datang dari apa? Misalnya disuruh untuk berbicara depan teman-teman, pasti ada tidak bisa
ada yang sampai keringat dingin, betul kok? Jadi adik-adik, emosi seperti ini sebenarnya itu mengajarkan kita tentang diri kita sendiri, apa yang kita butuhkan. Kira-kira kalau menghadapi emosi seperti ini, apa yang perlu adik-adik lakukan untuk bisa mengendalikan emosi ini atau mengontrol emosi ini? Daripada mengabaikan atau melawan emosi negatif, jadi mari kita sama-sama mencoba untuk mengenalinya. Coba tanyakan pada diri adik-adik sendiri, kira-kira apa yang sebenarnya yang sedang terjadi atau apa yang sebenarnya adik-adik rasakan saat ini. Mengapa saya merasa demikian? Ketika kita memahami apa dari emosi negatif ini, kita bisa belajar bagaimana menghadapinya dengan baik. Jadi adik-adik tidak apa-apa ketika kalian merasa marah atau sedih atau merasa kecewa. Yang penting adalah bagaimana kalian bisa merespon atau mengontrol emosi tersebut. Jadi di sini kita sama-sama belajar untuk memahami, menerima, dan membawa emosi negatif ini menjadi bijaksana. Bagaimana cara kita mengekspresikan emosi negatif ini? Bisa. Jadi adik-adik sudah pikirkan kira-kira situasi apa yang adik-adik rasakan akhir-akhir ini? Sudah kok? Sudah? Kalau sudah, sekarang kita kembali ke teknik visualisasi. Kita belajar teknik visualisasi agar adik-adik bisa merasa tenang, merasa lebih relax sebelum mengekspresikan emosi negatif ini. Jadi bahwa dalam pikiran adik-adik mengenai emosi negatif ini, jadi ketika sudah kita melakukan teknik ini, kira-kira apa yang adik-adik rasakan setelah melakukan teknik ini? Bisa? Jadi tema visualisasi kita pada hari ini adalah pantai yang indah. Minggu lalu kita materinya itu tentang hutan yang indah. Di sini ada yang suka pantai, apa yang jadi? Semuanya suka pantai kok? Sudah pernah jalan-jalan ke pantai? Tiap hari berjalan pantai sekali ya? Apa? Jalan hiu. Dan kalau mau kiri atau mau hilang kafe bisa lakukan. Takutkan. Kami minta kali duduk yang nyaman, dari duduk yang nyaman. Badannya ditegakkan. Ditegakkan, lalu ditegakkan. Kesempatannya perlahan. Tarik nafas panjang, melalui hidung. Makan dan hembuskan melalui mulut perlahan. Ulangi sampai adik-adik merasa lebih rileks dan merasa lebih tenang. Sekarang adik-adik bayangkan ketika kalian berada di sebuah pantai yang sangat tenang dan damai. Kalian bisa merasakan pasir yang hangat di bawah kaki kalian dan mendengar suara lembut ombak yang bergulung perlahan ke pantai. Bayangkan langit biru yang cerah di atas kalian dengan beberapa awan putih yang bergerak perlahan. Rasakan angin yang sepoi-sepoi menyentuh wajah kalian, membawa aroma asin dari air laut. Dengarkan suara burung yang berkicau yang terbang tinggi di atas kalian.
yang bernyanyi dengan riang. Kalian berjalan perlahan di sepanjang pantai, merasakan air laut yang dingin menyentuh kaki, seperti kali ombak menyapa. Rasakan air laut yang dingin menyentuh kaki kalian setiap kali ombak datang menyapa. Dari kejauhan, adik-adik melihat sebuah pohon kelapa yang sangat indah. Di bawahnya ada sebuah kursi yang sangat nyaman. Dan adik-adik berjalan perlahan menuju ke kursi itu dan duduk di kursi itu. Merasakan tubuh kalian mulai tenggelam dalam kenyamanan. Setelah adik-adik duduk di kursi, semua beban dan kekhawatiran perlahan mulai menghilang. Terbawa oleh angin laut yang menyejukkan dan yang menenangkan. Biarkan diri adik-adik benar-benar meresapi ketenangan yang ada di diri. Rasakan bagaimana ketenangan ini menyebar menuju tubuh kalian, dari kepala hingga ujung kaki. Setiap kali kalian menarik nafas yang dalam, bayangan udara segar dari pantai ini memenuhi paru-paru kalian, membawa rasa tenang dan damai. Dan setiap kali menghembuskan nafas, bayangan kalian melepaskan semua stres, kekhawatiran, dan emosi negatif yang ada di dalam diri kalian saat itu. Kalian merasa begitu tenang, aman, dan damai di hati. Pantai ini adalah tempat di mana adik-adik bisa kembali kapan saja, di saat adik-adik merasa perlu untuk menenangkan diri. Kapan saja adik-adik merasa terlalu terbebani oleh emosi, pantai ini selalu ada untuk adik-adik, sebagai tempat yang nyaman dan sebagai tempat perlindungan dari semua rasa kekhawatiran, rasa ketidaknyamanan, dari semua emosi negatif. Dan pantai ini bisa menjadi pelindung dan sumber ketenangan bagi adik-adik. Rasakan sekali lagi dinginnya air laut yang datang menyapa adik-adik. Dan sekarang bawa semua rasa nyaman, rasa damai itu kembali ke ruangan ini. Dan sekarang perlahan-lahan mulai sadar kembali dan kembali ke ruangan ini yang dimana kalian berada. Tetaplah bawa perasaan damai dan tenang ini saat kalian membuka mata perlahan. Ingat bahwa pantai yang tenang ini selalu ada untuk adik-adik kapanpun kalian. Sekarang tarik nafasnya, tarik nafas tahan dan hembuskan perlahan melalui mulut. Bagaimana rasanya? Berubah menjadi Ultraman atau menjadi lagi. Oke, karena sudah berarti tentang teknik visualisasi, bagaimana perasaan kalian soal latihan tadi? Apakah kalian merasa lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai? Atau kalian masih terganggu, tidak bisa fokus? Bisa
satu, mulai dari ibu. Oke, terasa. Saya merasakan. Nah, yang pertama itu yang mana? Setelahnya sekarang ibu mau tanya Stanley. Kira-kira apa yang membuat Stanley ini tidak fokus? Bentar, kita bawakan ini. Kira-kira ada pikiran lain kan? Jika ibu mencoba membacakan teks visualisasi, apakah membawa Stanley ke tempat lain? Bagaimana? Bisa ceritakan? Ya teman-teman tahu. Yang lain bisa fokus. Kira-kira ini dia bilang mendengarkan suara dari luar. Jadi kan tadi mendengarkan suara dari luar atau fokus ke dunia teknik. Pakai Stanley, kan kita masih belajar kok. Nanti di rumah mungkin Stanley bisa mencoba teknik ini ya, bisa. Jadi nanti ketika seksi yang keempat kita bisa. Oke, karena kalian tadi sudah mengungkapkan perasaan kalian ketika sudah visualisasi, sekarang ibu minta adik-adik pikirkan tentang bagaimana kalian dapat menggunakan teknik ini saat emosi negatif itu muncul. Kira-kira di saat kapan kalian bisa menggunakan teknik visualisasi untuk bisa mengontrol emosi yang negatif? Satu, kita satu. Karena kan dari 12 orang ini semuanya ikut visualisasi kok. Jadi pasti perasaannya beda-beda. Pasti dalam menggunakan teknik juga beda-beda. Kalau mungkin semuanya marah, pasti ada perasaan emosi yang lain. Kira-kira bisa seperti apa yang bisa menggunakan teknik ini? Itu merasakan emosi negatif. Bisa menenangkan atau bisa mengatur emosi yang nanti kalian akan ekspresikan. Bisa tidak? Ibu tidak dengar suara, bisa tidak? Bisa. Kita sudah dari penghujung kegiatan pembeli kita. Jadi
tugas kemarin kita sama meminta dari kami untuk bisa menggunakan ilmu teknik jika dari kami merasa emosi negatif yang bisa. Nanti di setiap seksi teman-temannya jadi keempat nanti berharap kalian semua sudah bisa menerapkan ilmu teknik di rumah dan sudah bisa menceritakan kepada ibu dan kepada teman-teman yang lain. Bisa toh? Bisa. Satu orang saja yang jawab. Bisa. Sekarang sebelum nanti sesi ini minta kalian untuk mengisi kembali lembar evaluasi. Perasaan juga tidak baru habis belajar cara membawa emosi yang baik. Apa yang belum dapat? Tiga, nggak bisa lakukan tiga kali.
Baik adik-adik. Tadi kita coba sekarang kita satu lagi. Yaitu Mari kita sebelum kita akhiri bahasa Inggris harus Sunda ya. Semangat untuk mata pelajaran berikutnya. Sampai jumpa di